yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersuka cita karena kita ada di dalam hadirat-Nya. Amin. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, agungkan Dia. Kita akan berdiri bersama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Kita mau tundukkan kepala, saudaraku. Kau menjadikan kami serupa gambaran-Mu. Dan biar hati kami memuji Engkau yang Haleluya.
sembah Tuhan. Haleluya. Betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan menyayangi kita. Dia berikan hidupnya untuk saya dan saudara. Haleluya. Engkau yang layak ku tinggikan, Engkau yang layak ku sembah, Engkau yang layak ku agungkan, Kau segala-galanya Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, secara ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya. Alam yang indah dan segala keteraturan yang ada, semua menceritakan bahwa penciptanya adalah Allah yang berkuasa. Tubuh kami dengan segala organ tubuh yang begitu rumit, namun saat ini masih berfungsi secara sempurna. Itu juga menceritakan bahwa Engkau Tuhan pencipta tubuh kami adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau layak menerima sembah, Engkau layak menerima puji. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan sukacita kami, membawa pujian, pengagungan kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu melalui ibadah kami saat ini, maka pujian, pengagungan, penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga percayakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah sepanjang ibadah kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati kasih sayang-Mu, kami menikmati kuasa-Mu yang mengalir. Sehingga kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami dikuatkan. Kami yang datang dengan duka cita Kau hiburkan. Kami yang datang dengan keputusasaan kami mendapatkan pengalaman oleh kasih. Terima kasih Bapa. Dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Sekalipun kita pakai masker, saudara, pasti kita bisa bersuara. Amin. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
Yes. Mari kita mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Haleluya.
Dia baik, Dia Allah yang sungguh mengasihi saya dan saudara. Kita mau renungkan hadirat Tuhan, lawatan Allah di tempat ini. Tuhan kita. Rohmu mengurapi
membentuk kami, membangun kami menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman dan berfirmanlah pagi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini, mari kita membuka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34. Nanti kita baca secara bergantian. Saya bacakan ayat yang ganjil, nanti terus sambung Bapak Ibu sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia bersyukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita hidup supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap sebulan sekali dan tradisi kita khususnya GPSDI, setiap awal bulan kita adakan perjamuan kudus dalam ibadah yang pertama. Dan perjamuan kudus ini merupakan salah satu sakramen dari dua sakramen, karena ada sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Dan baptisan kita biasa lakukan 1 tahun sekali. Untuk perjamuan kudus ini, semua gereja mengadakan perjamuan kudus, sekalipun waktunya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang sebulan sekali, ada yang setiap Paskah yang berarti setahun sekali, namun ada juga yang setiap ibadah mereka melakukan perjamuan kudus. Dan tujuan dari perjamuan kudus ini adalah untuk mengingat Allah kita yang sempurna, yang sudah mengasihi manusia dan mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Karena saya melihat bahwa setiap gereja mengingat akan hal ini, berarti perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap gereja. Sehingga selalu diingat, selalu mengadakan perjamuan kudus. Dan bahkan kita
sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus. Tetapi peringatan itu hanya bisa sebatas peringatan saja dan tidak memiliki makna apa-apa. Ketika kita hanya memahami bahwa perjamuan kudus itu hanya mengingat kasih yang sudah Tuhan nyatakan. Dan akhirnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, ini hanya menjadi satu kebiasaan tradisi yang kita lakukan tanpa memiliki makna apa-apa di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada perubahan apapun sekalipun kita sering melakukan perjamuan kudus. Namun rupanya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa menerima perjamuan kudus itu bukan hanya mengingat, tetapi ada makna yang penting di dalamnya yang harus dimengerti. Dan ketika orang mengadakan perjamuan kudus, maka mereka harus memahami tentang perjamuan kudus itu sendiri, memaknai dengan baik, sehingga setiap menerima roti dan anggur yang melambangkan korban tubuh dan darah Kristus, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Makna apa yang terkandung di dalam perjamuan kudus itu sendiri? Saya melihat beberapa hal. Yang pertama dari ayat yang ke-24, di mana tadi dikatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada kalimat yang mengatakan inilah tubuhku. Maka yang pertama di situ kita melihat bahwa perjamuan kudus memiliki makna penyatuan dengan Yesus Kristus, yaitu saya dan saudara, kita jemaat Tuhan yang sudah menerima korban Kristus di kayu salib, yang sudah menerima pengampunan dari Yesus, maka kita ini dipersatukan dengan Kristus. Sehingga Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Biasaan perjamuan kudus yang diadakan Yesus pada saat itu, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan untuk mengampuni dosa manusia. Dipecah-pecahkan berarti penderitaan yang dialami oleh Yesus, di mana ketika dia dicambuk, ketika dia disalib, dan ketika dia ditombak, ketika dimahkotai duri, maka tubuhnya itu tercapik-capik, banyak luka di dalam tubuhnya. Penderitaan dialami Yesus karena tubuh yang terluka oleh karena siksaan, oleh karena penderitaan yang sedang dihadapi, yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Yesus. Dan rupanya ketika dia katakan inilah tubuhku, maka mengingatkan bahwa sudah ada tubuh yang dipecah-pecahkan, di mana dilambangkan dengan roti yang dipecah-pecahkan, tubuh yang mengalami penderitaan oleh karena melakukan pengampunan dosa terhadap orang percaya. Dan pada saat kita mengadakan perjamuan kudus, maka roti dan anggur itu dibagikan. Kemudian setiap orang yang sudah menerima roti yang melambangkan korban tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus, maka mereka akan memakan dan meminumnya. Dan ketika kita memakan roti yang melambangkan korban tubuh Kristus, maka di situ juga memiliki arti penyatuan, bahwa saya dan saudara, kita sudah disatukan di dalam Kristus, atau tubuh Kristus menjadi satu di dalam saya dan saudara ketika kita memakan roti itu. Jadi sebenarnya ketika kita menikmati perjamuan kudus, maka kita harus sadar bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara, dan kita juga berada di dalam Dia. Maka hendaknya ketika kita menerima roti
itu kita terima dengan iman bahwa inilah tubuhku, kata Tuhan. Bukan berarti roti itu adalah wujud tubuh Kristus, tetapi kita percaya bahwa dengan memegang roti ini yang menjadi lambang tubuh Kristus, maka kita percaya pada saat kita memakan, kita percaya Yesus sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Jadi kita melihat bahwa ini memiliki makna hubungan, di mana ada hubungan antara orang percaya dengan Kristus. Sehingga setiap kali kita memakan roti yang melambangkan korban tubuh Kristus, mari kita mengingat bahwa ada hubungan antara kita dengan Yesus. Yesus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kesadaran itulah yang membuat saya dan saudara, membuat kita mau menyerahkan pemerintahan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Karena kita sadar bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Maka biarlah Dia yang menjadi pemimpin yang akan memerintah hidup saya dan saudara. Sehingga salah satu ciri bagi orang percaya, maka dia akan memberikan hidupnya di bawah pimpinan Tuhan. Bukan berarti kita pasif. Kita pun punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya kemauan. Tetapi keinginan, kehendak, kemauan kita tentunya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Dan setiap orang percaya yang berada di dalam pimpinan Tuhan, maka mereka akan menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, sukacita. Dan mereka akan tetap berada di dalam kebenaran karena Tuhan menjadi pemimpin di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, orang yang menyadari bahwa Allah ada di dalam dirinya, Yesus bersama dengannya, maka saya percaya bahwa orang yang seperti itu akan menjaga dirinya supaya tetap berada di dalam kebenaran. Kapan kesalahan itu dilakukan atau perbuatan dosa itu dilakukan? Ketika orang menyadari bahwa tidak ada orang lain yang melihat, atau biasanya perbuatan dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau mereka sadar bahwa ada Yesus yang bersama dengan dia, maka dia tidak akan bisa bersembunyi. Yang artinya bahwa dia akan tetap menjaga hidupnya supaya tetap berada di dalam kebenaran. Tidak ada orang yang berbuat dosa di dalam satu perkumpulan orang banyak itu sengaja, lihat saya mau berbuat dosa. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Tetapi tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan menjaga hidup kita supaya tetap berada di dalam kebenarannya, supaya tetap berada di dalam pengudusannya, sehingga hidup saya dan saudara selalu berkenan di hadapan Tuhan, sebab kita menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, makna yang kedua di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ulang bagian ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka yang kedua, makna dari perjamuan kudus adalah memperbaharui hubungan antara Allah dengan manusia. Kita memiliki hubungan dengan Allah, dan bahkan pada saat manusia diciptakan, manusia memiliki hubungan dengan Allah. Namun manusia sudah berbuat dosa karena melanggar ketetapan yang sudah ditentukan Allah. Tetapi kita melihat bahwa Allah selalu memperbaharui janjinya, mengikat janjinya dengan manusia dengan satu harapan, supaya manusia bisa hidup di dalam kebenaran, supaya manusia bisa menyenangkan Allah, dan supaya manusia
berada di dalam rencana Allah yang sempurna. Sehingga Allah selalu mengikat perjanjian dengan manusia. Bahkan di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 8. Ini adalah perjanjian Allah dengan manusia dalam perjanjian lama. Ya. Sekali lagi, perjanjian Allah dengan manusia dalam perjanjian lama. Yang mana Allah menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Allah menyampaikan ketetapannya kepada Musa. Allah menyampaikan hukumnya kepada Musa. Kemudian Musa diperintahkan Allah untuk menyampaikan ketetapan itu, untuk menyampaikan hukum itu kepada manusia. Dan orang-orang pada zaman Musa dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 8, mereka mengatakan bahwa saya akan siap, saya akan setia melakukan setiap firman Tuhan. Jadi saya melihat bahwa perjanjian Allah dengan manusia adalah perjanjian lama, itu didasarkan atas hukum. Yang mana Allah membuat hukum, Allah membuat ketetapan, Allah membuat peraturan. Hukum, ketetapan, dan peraturan Allah itu disampaikan kepada manusia untuk dilakukan. Tetapi apakah manusia bisa tetap berada di dalam hukum Allah? Apakah manusia bisa tetap berada di dalam peraturan dan ketetapan Allah? Rupanya manusia yang berada di dalam kelemahan dan kekurangan, dan kelemahan kekurangan ini selalu dipakai manusia untuk alasan tidak taat kepada Allah, maka manusia itu tidak berada di dalam ketaatan. Mereka tidak mentaati hukum. Padahal bagi mereka yang tidak mentaati hukum, mereka akan dihukum Tuhan oleh karena manusia tidak bisa mentaati hukum. Padahal hukum yang disampaikan Allah itu sepertinya sederhana. Hukum yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang kedua hubungan kita dengan sesama. Lalu pertanyaan bagi kita zaman sekarang, kita coba melihat hukum dalam perjanjian lama, dan kita bertanya bagi kita untuk sekarang, andai kata hukum Allah itu diterapkan di masa kita dalam hubungan kita dengan Allah, apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan? Hari Minggu saja sering bolong ya. Ya, setiap hari Minggu bisa beribadah kepada Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan. Mungkin jam-jam doa kita juga biasa ada bolongnya juga. Ketaatan kita kepada Allah seringkali juga ada bolongnya juga. Yang artinya bahwa hubungan kita dengan Allah pun seringkali salah. Yang berarti kita sudah melanggar hukum dan kita harus dihukum. Lalu bagaimana hubungan kita dengan sesama? Tidak usah jauh-jauh lah, antara suami istri saja, orang tua dengan anak saja. Apakah selama ini suami bisa menempatkan diri sebagai suami yang baik, istri bisa menempatkan sebagai istri yang baik, anak bisa menempatkan sebagai anak yang baik, dan orang tua bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang baik? Coba di dalam keluarga saja, dalam hubungan dengan sesama, dalam lingkup kecil di dalam keluarga saja, seringkali manusia melakukan pelanggaran dan banyak melakukan pelanggaran. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara? Pasti kita akan dihukum kalau kita mengikuti perjanjian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya di dalam perjanjian lama, perjanjian Allah dengan manusia itu, Allah membuat hukum dan manusia harus mentaati hukum. Namun manusia selalu gagal untuk mentaati hukum. Kalau gagal berarti manusia harus dihukum. Yang berarti tidak ada seorang pun yang bisa selamat kalau kita berada di bawah perjanjian lama. Tidak ada seorang pun. Apakah kita yang ada di sini boleh mengatakan, oh saya pasti selamat karena ketaatan saya kepada Tuhan, saya pasti selamat karena hubungan saya yang sangat baik dengan sesama? Ada yang berani mengatakan demikian? Saya pun tidak berani mengatakan demikian.
yang berarti bahwa menurut perjanjian lama manusia harus dihukum, yang berarti hubungan antara manusia dengan Allah sulit untuk dipulihkan karena manusia tidak bisa hidup di bawah hukum Allah karena manusia tidak taat. Lalu bagaimana jalan keluar yang dilakukan Allah supaya manusia kembali kepada Allah, supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah? Maka ada perjanjian manusia dengan Allah di dalam perjanjian baru. Apa? Tadi yang dikatakan firman Allah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kalau di bawah perjanjian lama, kita hanya diingatkan dosa kesalahan kita, dan kita tetaplah sebagai seorang yang berdosa, dan manusia tidak akan diselamatkan. Namun kasih Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan membuat perjanjian yang baru melalui Yesus. Dan Tuhan sudah katakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka melalui Yesus inilah hubungan manusia dengan Allah mulai dibuka. Hubungan ini tidak lagi didasarkan pada hukum, namun didasarkan pada kasih yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak lagi manusia mengatakan, oh saya tidak sanggup melakukan hukum. Ya memang kita tidak sanggup melakukan hukum, dan tidak seorang pun sanggup melakukan hukum. Tetapi anugerah di dalam Kristus itulah yang sudah mengampuni saya dan saudara. Jadi tolong bedakan antara perjanjian Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian manusia dengan Allah dalam perjanjian baru. Sekarang kita hidup di bawah perjanjian yang baru, yang mana kita hidup di zaman anugerah. Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus dikorbankan untuk saya dan saudara, dan bahkan cawannya adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus, dan itu adalah perjanjian baru, yang mana anugerah Allah sudah diberikan kepada saya dan saudara. Yang berarti setiap dosa dan pelanggaran kita, ketidaktaatan kita kepada hukum, ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Allah, semua sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Amin. Yesus yang menanggung di kayu salib, Yesus yang mengalami penderitaan di kayu salib, Yesus yang tubuhnya terluka, banyak luka, Yesus yang darahnya dicucurkan, maka dialah yang menderita di kayu salib sebagai penggenapan dari perjanjian yang baru ini, supaya perjanjian baru itulah yang berlaku atas hidup saya dan saudara, dan kita hidup di zaman anugerah yang mana Yesus sudah dikorbankan untuk saya dan saudara. Sehingga saya melihat bahwa manusia tidak lagi gagal mentaati hukum karena ada anugerah. Memang untuk mentaatinya gagal, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Dan bahkan di bawah perjanjian baru, ketika manusia datang kepada Allah seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya sendiri. Tentunya yang saya jadikan contoh ini adalah hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Karena banyak di dalam keluarga yang mana hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak harmonis. Yang saya gambarkan ini adalah hubungan harmonis antara orang tua dengan anak. Bagaimana ketika anak ini datang kepada orang tua? Dia akan datang kepada orang tua, menyampaikan sesuatu, mungkin mengatakan sesuatu, dan orang tua itu akan menyambut, orang tua itu akan menjawab, dan orang tua itu akan menyatakan kasih kepada anak. Kalau anak-anak yang masih kecil gitu ya, makanya saya merindukan punya anak kecil lagi ini. Gimana ibu siap? Ya udah, kalau ibu udah siap ya cucu aja lah gitu ya. Ketika dia lari-lari berlari, dia katakan ayah, memeluk bapaknya. Kalau anak-anak saya suruh ayah memeluk saya, kayak udah malu. Hanya mereka kalau pergi selalu pamit, Pak pergi, kemudian cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada satu keakraban ketika
kita ini datang kepada ayah kita, ketika anak kita datang kepada kita, ketika seorang anak datang kepada orang tuanya, ada satu keakraban yang luar biasa. Dia datang dengan sukacita, orang tua menyambut dengan kasih sayang dan sukacita. Demikianlah kita berada di bawah perjanjian baru, di mana orang-orang yang berada dalam perjanjian baru ini, mereka bisa datang dengan sukacita kepada Allah. Mereka datang seperti datang kepada orang tua sendiri. Ada satu hubungan yang akrab, hubungan yang erat antara kita dengan Allah. Kalau ada anak Tuhan yang tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai bapaknya, ini perlu dipertanyakan. Mengakui dia sebagai bapak enggak? Atau menempatkan diri sebagai anak enggak di hadapan bapak? Kalau mengakui Allah sebagai bapak kita dan kita menempatkan diri kita sebagai anak, maka saya percaya bahwa kita akan memiliki hubungan yang akrab dengan bapak kita. Dan bahkan ketika kita sedih, kita bisa katakan, Bapak, kiranya Engkau menghibur aku. Ketika kita dalam keadaan masalah, kita bisa datang, Bapak, Engkau tahu kekuatanku, Engkau Bapak yang akan menolongku. Ketika kita berada dalam kekurangan, kita pun bisa berseru, Bapak, kami sudah berusaha semampu kami Tuhan, tetapi kami tidak mampu, masih ada kekurangan Tuhan. Kita akan datang kepada Bapak kita, sehingga dengan keakraban kita bisa berdoa, kita bisa berbicara kepada Bapak kita. Sepertinya sudah tidak ada jarak antara kita dengan Bapak kita. Dan itu terjadi karena Yesus sudah dikorbankan di kayu salib untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Bapa, manusia dengan Allah. Maka nilainya begitu mahal, yaitu nyawa Yesus yang dikorbankan supaya kita memiliki pemulihan hubungan dengan Bapa kita. Maka kita harus menghargai itu, sehingga kita selalu menjalin hubungan yang indah dengan Allah kita sebagai Bapa kita. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh dari Tuhan. Kata Allah di pujian, Dia hanya sejauh doa. Dan bahkan ketika kita tidak berdoa pun Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Sehingga hal itu harus mendorong kita, mengingatkan kita bahwa kita ini begitu dekat dengan Allah di bawah perjanjian baru ini, yang tidak lagi kita dituntut untuk mentaati hukum, dan kita tidak bisa mentaati hukum karena ketidakmampuan kita, tetapi ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus. Hubungan kita semakin dekat dengan Allah, hubungan kita semakin harmonis dengan Allah, dan tentunya kesempatan di bawah perjanjian baru inilah yang membuat kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian yang ketiga ini di ayat 26 dan ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan saya kasih tanda di bacaan saya Alkitab ini. Kemudian, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak juga saya kasih tanda, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini juga saya kasih tebel ya, sehingga kita melihat bahwa makna dari perjamuan kudus itu memperbaharui tanggung jawab manusia terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Dan dikatakan tadi bahwa ketika kita makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang berarti ketika kita makan roti, minum anggur, kita percaya bahwa Yesus itu sudah mati. Dan itulah yang kita beritakan. Jangan sampai salah memberitakan tentang Yesus. Karena kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati untuk dosa manusia. Dan kematiannya ini sangat penting sekali untuk mengampuni dosa manusia. Maka ketika kita terima, karena kita memberitakan kematian Yesus, berarti pada saat pegang roti, makan roti, pegang anggur, minum anggur, kita percaya
bahwa Yesus itu sudah mati untuk dosa saya dan saudara. Berarti kita sedang menceritakan Yesus yang sudah mati. Kemudian juga dikatakan, dan barang siapa dengan cara yang tidak layak. Tidak layak ini berarti juga dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah mati. Mungkin dia melakukan perjamuan kudus hanya tradisi, tidak menjaga iman dan percayanya, tidak menjaga sikap hidupnya di hadapan Tuhan, sehingga membuat dia tidak layak makan roti itu atau minum cawan itu. Dan kata firman Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketidaklayakan itu bisa terjadi karena manusia tidak mengakui tubuh Tuhan. Ya. Lalu apa sebenarnya tubuh Tuhan itu? Saya coba bedakan dalam dua pengertian. Yang pertama, roti adalah simbol tubuh Kristus yang sudah dikorbankan. Ya berarti bahwa itu memang melambangkan tubuh Yesus yang sebenarnya yang sudah dikorbankan. Sehingga tadi saya katakan ketika kita makan itu harus kita percaya bahwa tubuh itu sudah dikorbankan. Tubuh itu sudah mati. Maka di sini yang saya katakan bahwa inilah kita punya tanggung jawab terhadap Allah, yaitu kita mempercayai Dia sebagai Allah yang sudah menyelamatkan manusia, yang sudah mati untuk manusia. Dan berita kematian itulah yang harus kita sampaikan kepada siapapun juga. Di dalam kehidupan kekristenan sebenarnya ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu tanggung jawab sebagai anggota gereja, tanggung jawab terhadap sesama, dan juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi setiap hari kita ini hidup di dalam tanggung jawab. Maka ketika kita percaya bahwa tubuh Kristus itu, roti itu adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus adalah tubuh yang sudah dikorbankan, maka berarti kita memiliki iman dan percaya, dan kita pertanggungjawabkan iman kita itu kepada Tuhan, karena kita benar-benar mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian roti itu juga merupakan ungkapan dari tubuh Kristus yang berarti jemaat. Jadi tubuh Kristus itu juga bisa berarti jemaat. Maka di dalam pasal yang ke-12 dalam 1 Korintus itu, Rasul Paulus memarahi orang-orang Korintus sebab mereka membuat kelompok-kelompok. Mereka membuat perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mereka membuat kelas-kelas antara satu dengan yang lain. Kalau kelas pendalaman Alkitab itu ya bagus ya. Tetapi yang dimaksud kelas-kelas ini seperti kasta. Jadi ada kasta A, kasta B, kasta C, atau ada perbedaan antara satu dengan yang lain, digolongkan menurut golongan mereka masing-masing. Dan rupanya karena perlakuan jemaat di Korintus yang seperti itu membuat jemaat Korintus terpecah belah. Padahal jemaat itu adalah tubuh Kristus yang berarti berada dalam satu kesatuan. Dan anggota tubuh itu bermacam-macam, punya fungsi yang berbeda-beda. Seperti kita yang ada di tempat ini, kita dari berbagai suku. Mungkin juga tingkat ekonomi kita antara satu dengan yang lain juga berbeda. Dalam status sosial antara satu dengan yang lain juga berbeda. Dengan perbedaan yang ada, Tuhan tidak menginginkan terjadi kelompok-kelompok antara satu dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda, tetap kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Dan kita harus berfungsi sesuai dengan bagian kita masing-masing. Orang Medan yang pintar-pintar nyanyi, suaranya bagus-bagus, ya jadilah pemimpin pujian, singer dan sebagainya. Kan bisa melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudari ya kebetulan diberkati Tuhan, kaya, punya banyak harta. Buat apa hartanya nanti mati juga ada di bawah? Pikirkanlah pekerjaan Tuhan, lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Yang punya karunia yang lain, misalkan untuk melayani, berkunjung, memperhatikan, pemerhati satu dengan yang lain, lakukanlah itu. Saya percaya kalau perbedaan-perbedaan itu disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga tubuh Kristus itu akan kuat luar biasa ketika mereka disatukan.
Tetapi rupanya yang terjadi, jemaat Korintus terpecah belah, sehingga Paulus sangat sedih dan Paulus mengingatkan mereka. Oleh sebab itu, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita bukan hanya mengingat tubuh Kristus yang sebenarnya, tetapi kita juga mengingat bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Biarlah kita berada dalam kesatuan, berada dalam kebersamaan. Sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih hidup dalam kebencian, buang itu kebencian. Boleh kita berbeda, tetapi tidak harus saling membenci antara satu dengan yang lain. Kesel dengan yang lain, kesal, jengkel. Ya memang kita berbeda, tidak mungkin kita bisa menuntut orang lain seperti kita. Akan ada perbedaan, mungkin kita bisa kesal, tetapi mari kita juga belajar untuk menerima orang lain itu sebagaimana adanya. Apalagi dengan perkataan dan sikap yang menghina. Ketika kita menghina sesama kita, berarti kita sedang menghina penciptanya. Siapa penciptanya? Layakkah kita menghina penciptanya? Padahal penciptanya itu juga yang menciptakan kita juga, yang menciptakan saya, yaitu Allah kita. Kita tidak layak untuk menghina penciptanya. Sehingga dengan segala perbedaan, dengan segala kekurangan antara satu dengan yang lain, maka Tuhan pun tidak menginginkan untuk kita saling menghina. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Nilainya sama. Karena Yesus yang mati adalah Yesus yang sama. Tubuh yang dikorbankan adalah tubuh yang sama. Darah yang dicurahkan adalah darah yang sama. Maka hendaknya kita tetap berada dalam satu kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Rasa iri, benci, jengkel, rasa tidak suka, rasa merendahkan, rasa menghina, mari semua itu kita buang. Dan kita ini adalah satu keluarga Allah dengan segala perbedaan yang ada. Amin. Maka saya percaya bahwa gereja ini akan kuat, hubungan kita dengan satu dengan yang lain juga akan semakin kuat. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus kenapa kemalangan-kemalangan itu terjadi atas mereka. Ada yang sakit, ada yang meninggal karena mereka menerima perjamuan kudus dalam keadaan yang tidak layak. Mungkin karena tidak percaya bahwa yang diterima itu adalah korban Kristus yang sesungguhnya, atau barangkali hatinya masih memiliki satu sikap yang tidak baik, tidak bertobat, masih hidup di dalam segala pelanggaran yang dilakukan, maka akhirnya perjamuan kudus tidak menjadi berkat baginya. Mari kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dilayakkan Tuhan, dan kita mengoreksi diri kita. Kalau salah ya bertobat, supaya kita ini layak di hadapan Tuhan, layak menerima perjamuan kudus, dan perjamuan kudus menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Dan sekali lagi, jangan hanya melakukan perjamuan kudus hanya kebiasaan, tetapi biarlah ada makna yang sangat penting di dalam hidupmu yang akan memberkatimu setiap engkau menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Biarlah kita syukuri anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Cinta kasih yang terbesar itulah yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Perjanjian lama yang tidak menyelesaikan dosa, Tuhan perbaharui dengan perjanjian yang baru, di mana anugerah Tuhan dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Glory, Yesus. Kita tidak lagi mendasarkan kebenaran melalui perbuatan kita, karena kita akan selalu bersalah ketika kita mengandalkan kebenaran kita. Tetapi kita dibenarkan. Anugerah Tuhan diberikan kepada saudara-saudara, dan itulah yang menyelesaikan dosa kita, dan itulah yang memperbarui hubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan yang sudah kau terima saat ini. Melalui Yesus maka Allah memperbaharui janjinya, sehingga hubungan kita dengan Allah begitu dekat. Allah menjadi Bapa kita, dan kita bisa datang kepada Dia kapan saja kita mau datang kepada Dia. Dan pagi hari ini biarlah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya. Glory Yesus. Bapa bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami makna perjamuan kudus, di mana ada hal-hal penting yang harus kami terima dan kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mensyukuri kasih sayang-Mu, anugerah-Mu. Dan bahkan ketika kami menerima roti dan anggur yang adalah korban tubuh dan darah-Mu, maka kami sedang memberitakan kematian-Mu. Kami menyadari bahwa kami punya tanggung jawab terhadap Engkau. Kami punya tanggung jawab terhadap gereja. Kami punya tanggung jawab terhadap sesama kami. Dan biarlah kami bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Dan ketika kami menerima korban-Mu lewat perjamuan kudus, biarlah kami mengoreksi diri kami. Apakah kami sudah melakukan tanggung jawab itu dengan baik? Ampuni segala kekurangan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu dan layak untuk menerima korban. Glory Yesus. Bapa, kami juga bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau sudah memberkati pekerjaan kami, Kau sudah memberkati usaha kami. Dan kesempatan yang indah ini yang terbaik kami akan berikan di hadapan-Mu sebagai persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami belajar untuk taat firman-Mu, dan kami menyisihkan 1/10 dari penghasilan kami. Kami akan kembalikan di hadapan-Mu. Kiranya ini juga mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang kehidupan kami dalam segala keadaan kami, Engkau tetap Tuhan pemelihara di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai kami dengan damai sejahtera, Engkau yang menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu, dan Engkau yang menyertai kami dengan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh sampai ke tempat tujuan kami masing-masing ya Tuhan. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah hidup kamu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah seluruhmu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.